Oke, selamat datang di Ilmu Aktuaria FMIPA UGM. Kita masuk ke mata kuliahnya ya. Next slide, if. Oke. Nah, kayaknya aku belum banyak pengalaman sih di aktuaria itu kayak gimana. Soalnya aku juga masih di semester 1, baru mau masuk semester 2 besok. Untuk semester 1 pertama kita masih banyak mata kuliah tentang kemipaan. Contohnya yang ada di slide itu ada fisika dasar, ada kimia dasar, ya ada Pancasila, agama kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang catatannya lengkap banget, tolong dikit aja ya, bisa buat ngebantu di perkuliahannya. Terus untuk di semester 2 nanti kita baru mengarah ke masuk-masuk ke aktuaria gitu. Misalnya ada Martin, terus ada ekonomi mikro, akuntansi aktuaria. Next. Nah, itu bisa dilihat di slide semester 3 seperti itu, semester 4 ini, semester 5 itu yang gambar paling kiri. Lalu semester 6, semester 7, semester 8. Yang gambar kanan itu ada mata kuliah minat. Kalian mau pilih yang mana aja itu bisa lah kayak gitu. Next. Oke, nah terus di aktuaria UGM itu sendiri bagusnya kayak paling istimewanya itu penyetaraannya itu 7-7-nya komplit. Jadi penyetaraan tuh gimana sih? Jadi kalau kalau adik-adik semua mata kuliah yang di A10 sampai A70 itu nanti rata-ratanya lebih dari 3,5, nanti adik-adik nggak perlu ujian untuk jadi profesi ASAI gitu. Misalnya kalian yang pertama ini matematika finansial, IP-nya A, terus yang kedua Amin, itu nanti kalian nggak usah ujian A10 gitu. Next. Jadi di sini aku mau jelasin tentang prospek kerjanya aktuaria itu apa aja sih. Yang pertama itu tentang aktuaris yang bekerja di perusahaan asuransi maupun lembaga penjaminan resiko, kayak asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kesehatan. Terus yang kedua itu bisa juga jadi dosen dan peneliti di ilmu aktuaria. Dan yang ketiga itu ada seseorang yang bekerja di bidang pengelolaan resiko maupun investasi. Yang keempat adalah seseorang yang bekerja untuk menyusun dan mengelola imbalan kerja, dana pensiun di suatu perusahaan maupun institusi. Yang kelima, itu adalah seorang yang bekerja di bidang regulasi, misalnya kayak OJK. Terus yang keenam adalah aktuaris konsultan. Oke, selanjutnya itu perkuliahannya di FMIPA UGM khususnya aktuaria itu gimana sih? Karena online, jadi kita pakai Gmeet, Webex, Zoom, terus dari platform UGM sendiri ada Elok, Elisa, sama Semester. Nah, untuk kuliahnya itu, kalau kalian misalnya tadi masih asing banget sama mata kuliahnya, nggak usah takut-takut, karena kita semua belajar dari nol. Terus dosennya itu selalu terbuka tuh loh untuk kalian bertanya, bahkan kakak tingkatnya juga gitu, teman-temannya juga kompak kok. Jadi jangan takut ya, jadi jangan merasa sendiri gitu. Nah, terus kalau kalian misal masuk ke aktuaria besok, tuh aku pastikan paling seneng sama pelajaran PPA, mata kuliah PPA. PPA tuh pengantar profesi aktuaris. Kenapa? Karena itu mata kuliahnya sering ngadain kuliah tamu, enak. Jadi kita tahu wawasan orang luar yang udah jadi aktuaris atau udah berpengalaman di dunia asuransi. Nah, jadi setelah kita ikut seminarnya gitu, wah jadi kayak langsung semangat tuh, wah aku juga pengen jadi kayak gitu, nah kayak gitu. Dan nilainya juga nggak susah-susah kok, nilainya gampang. Nah, terus awal kuliah gimana sih? Nah, kalau jujur dari aku tuh harus kuat baik fisik sama mental. Halo Tres. Halo, guys, laptopku kayaknya nge-hang deh. Ini di layarku nggak ada. Oke, aku lanjutin dulu aja ya. Jadi sebenarnya awal kuliah tuh emang harus mempersiapkan fisik maupun mental. Dan karena kehidupan perkuliahan tuh beda sama SMA.
dan harus benar-benar bagi waktu untuk belajar sama tugas sama karena masih awal semester 1 jadi kayak masih ada ospek jurusan dan sama istirahat kayak gitu. Dan mungkin ada yang ikut organisasi juga, jadi harus benar-benar pintar bagi waktu. Nah, habis itu apakah ospek jurusan itu mengerikan? Di jurusannya aku sendiri itu nggak ada sama sekali mengerikannya, nggak ada senioritasnya, nggak ada, karena semuanya benar-benar kayak ramah dan itu kayak penjelasan ospek jurusan itu penjelasan tentang aktuarianya kayak gimana kayak gitu. Nah, di FMIPA sendiri itu sebelum UTS itu ada kalau semester 1 kemarin itu ada 2 kali tutor dan sebelum UAS juga ada 2 kali tutor. Nah, tutor itu kayak karena misal dijelasin sama dosen itu nggak paham, itu biasanya di tutor tuh bisa jadi paham gitu. Dan itu diajarin sama asisten tutor. Biasanya di hari Sabtu, di luar jam kuliah. Nah, habis itu buku buat kuliah, karena kita masih online, itu buku buat kuliahnya tuh pakai PDF, PPT, dari G-Drive juga, dari Dropbox cutting. Jadi harus pinter-pinter nyari juga dari cutting untuk materi-materi PDF-nya. Kayak gitu. Terus habis itu, untuk soal ujian tahun lalu, itu juga udah ada di web. Di webnya himpunan mahasiswanya masing-masing biasanya itu udah ada untuk soal-soal tahun lalu. Dan biasanya untuk UTS atau UAS itu benar-benar soalnya tuh nggak jauh beda dari soal tahun lalu kayak gitu. Nah, di sini aku mau jelasin tentang ujian di kampus ya. Kan ujian di kampus itu terbagi menjadi 2, yaitu ada UTS sama UAS. Dan kadang-kadang itu kalau pas penjelasan itu biasanya setelah penjelasan tuh kadang ada yang dosennya itu ngasih kuis, habis materinya dijelasin terus kuis kayak gitu. Nah, cara belajarnya di UGM itu gimana sih? Ya ini, pintar-pintar bagi waktu. Tugasnya itu sebenarnya kalau di aktuaria sendiri itu tugasnya sebenarnya nggak begitu banyak dan nggak sebanyak saintek yang lainnya karena kita nggak punya praktikum. Cuman ada praktikum pemrograman dan itu biasanya laporannya pun diketik, sedangkan praktikum yang lainnya itu laporannya tuh nggak diketik, laporannya nggak diketik, iya, yang kayak laporan kimia dan segala macam. Jadi kita udah spesial gitu. Nggak usah capek-capek ngetik ya. Nggak usah capek-capek nulis tangan ya teman-teman. Nggak usah capek-capek nulis tangan. Nah, terus cara bagi waktunya itu harus pinter-pinter, bener-bener pinter. Jika kalau misalnya jenuh ya kita istirahatnya tapi jangan kebablasan yang habis itu istirahat langsung 5 jam atau berapa jam gitu, jangan. Tapi kita juga harus ingat waktu buat belajarnya, buat mungkin untuk ngerjain tugasnya, buat ngerjain tugas organisasinya mungkin kayak gitu. Kenapa harus istirahat? Karena kalau kalian udah jenuh dan nggak bisa lagi untuk masuk materinya kayak gitu. Oke, suka dukanya boleh dibaca, Tresya. Oke, kalau suka dukanya gimana? Ya asik sih, suka itu loh, kita jadi ketemu banyak orang, nggak cuma dari Jogja doang, kan ada yang dari Solo, bahkan yang kemarin ada yang dari Sulawesi, Makassar itu, jadi kita kayak lebih mengenal, lebih mempererat, bukan lebih sih, lebih punya kenalan banyak gitu kan, walaupun kita ini baru 2 angkatan dan tergolong jumlah mahasiswanya itu sedikit, karena satu angkatan tuh kemarin 40-an gitu. Terus tugasnya itu ya sedikit sih, ya bilang yang benar kata Ita tadi, lebih sedikit daripada saintek. Tapi jangan ini ya, jangan langsung terlena. Soalnya kalau misal hari ini ada tugas, nanti hari Sabtu ada tugas lagi. Kalau misalnya kamu nggak ngerjain tugas yang hari ini, nanti tuh jadi numpuk tuh di akhir-akhirnya. Jangan ya guys. Nah itu, jadi harus kayak siap benar-benar pintar bagi waktu. Hari ini buat tugas ini, hari itu buat tugas itu. Kalau dukanya, di ilmu aktuaria tuh ada beberapa dosen yang nggak, ya killer sih, nggak killer juga, tapi menjelaskannya cepat, terus ngasih nilainya juga gitu. Next.
Untuk organisasi itu di jurusan aktuaria itu cuma ada Himaria dan itu baru buka tahun ini Himaria. Jadi dan kemarin pun juga baru wawancara, jadi ini belum jalan Himarianya belum jalan. Masih tahap seleksi siapa yang menjadi anggota di Himaria gitu. Terus kalau organisasi tingkat FMIPA-nya itu ada BMKM sama DPM. BMKM itu sebagai lembaga eksekutifnya yang menjalankan, sedangkan DPM itu lembaga legislatifnya yang mengawasi. Terus ya? Untuk UKM bisa dilihat yaitu ada khusus untuk keagamaan, terus ada teater, terus bungong itu tari, SMC itu musik, terus itu basket, futsal, ada pecinta alam, LSIS itu buat orang-orang yang suka penelitian atau tertarik gitu, dan itu biasanya mereka ngadain tutor yang tadi sudah dibilang. Omah TI juga suka ngadain tutor pemrograman gitu. Next. Nah, teman-teman yang penasaran aktuaria gimana bisa kontak di itu ya, DM itu yang tertera di situ. Semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Kita tunggu di aktuaria. Lanjut untuk sesi ketiga. Halo, suara aku masuk nggak ya? Halo teman-teman, aku Ari dari Fatmanaba 75. Di sini aku mau sharing-sharing ke kalian gimana sih kuliah di biologi. Share sedikit bentar ya.